COVID-19 telah 5 bulan menjangkiti Ibu Pertiwi. Sejak kasus pertama diumumkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo awal Maret 2020, lebih dari 100.000 orang positif mengidap virus asal Wuhan, Tiongkok ini. Dari jumlah itu sekitar 800 diantaranya terdapat di daerah istimewa Yogyakarta per 5 Agustus 2020. Akibatnya hampir semua sendi kehidupan nyaris lumpuh dan pertumbuhan ekonomi turun tajam. Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta bertindak cepat dengan memberlakukan status tanggap darurat bencana COVID-19 melalui surat keputusan Gubernur DIY nomor 65 tahun 2020. Selain untuk meredam penularan COVID-19 dan melindungi masyarakat, status ini dikeluarkan setelah pandemi COVID-19 ditetapkan pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Jadi meletakkan pada kepentingan bahwa masyarakat harus bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, untuk menumbuhkan itu salah satunya, makanya saya minta bagaimana pendatang itu didata di desa yang dipimpin Pak Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas. Otomatis masyarakat ikut berpartisipasi secara di bawah kesadarannya. Dia akan berfungsi jadi subjek itu sendiri, bukan saya merasa kuasa mengeluarkan keputusan semau saya, kan gitu. Arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY juga difokuskan untuk penanganan dampak COVID-19 sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Di bidang kesehatan, antara lain Pemda DIY menetapkan Rumah Sakit Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta sebagai rumah sakit rujukan utama COVID-19. Pemda DIY juga terus menambah rumah sakit rujukan menjadi lebih dari 22 rumah sakit dan memfungsikan 5 laboratorium pemeriksaan spesimen COVID-19. Uji cepat dan usap massal serta penelusuran juga dilakukan Pemda DIY terhadap warga, pendatang, dan pelaku perjalanan lintas wilayah. Sedangkan di bidang ekonomi, Pemda DIY mendistribusikan bantuan sosial kepada hampir 170.000 kepala keluarga senilai lebih dari 203 miliar rupiah di 5 kabupaten kota. Pelaku UMKM juga mendapatkan relaksasi pembayaran kredit. Di bidang pendidikan, Pemda DIY belum membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, namun memberlakukan pembelajaran jarak jauh secara daring, mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Di masa tanggap darurat, Pemda DIY juga melakukan uji coba pembukaan terbatas sektor ekonomi dan pariwisata. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan perekonomian dan sebagai persiapan memasuki adaptasi kebiasaan baru. Pemda DIY juga mewajibkan wisatawan memiliki aplikasi Care Plus Jogja untuk mempermudah penelusuran kontak jika suatu saat muncul kasus pengunjung yang positif COVID-19. Sejumlah inovasi penanganan COVID-19 ini membuat daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi terbaik nasional dalam menangani persebaran COVID-19 disusul Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada para gubernur dalam rangka percepatan penyerapan APBD 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat 15 Juli 2020. Jogja mempunyai modal sosial ya. Kita bisa lihat dari perjalanan peristiwa bencana sebelumnya, dan itu juga terjadi di awal-awal pandemi COVID ini, di mana kemudian masyarakat secara mempunyai inisiatif untuk mengelola, membatasi akses di wilayah masing-masing. Ini yang modal sosial dimiliki oleh Jogja lah. Karena dalam konteks pandemi COVID ini juga itu sangat relevan, karena kan penyebaran pandemi COVID itu kan melalui perilaku orang. Di samping pada tingkat komunitas tadi melalui satgas, melalui perangkat, melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Sejumlah upaya pencegahan COVID-19 ini sia-sia jika kesadaran warga daerah istimewa Yogyakarta menerapkan protokol kesehatan terus menurun. Untuk itu, para pemangku wilayah di level RT RW dituntut proaktif menginstruksikan warga dan pendatang baru atau pemudik yang baru saja tiba di Yogyakarta melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan protokol kesehatan lainnya secara ketat dan disiplin. Bahkan pengurus RT RW diperkenankan membuat detail aturan sendiri terkait imbauan isolasi mandiri.